pagi semua. Mengenali praktikum kita semester ini, saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selamat, dan juga nanti di akhir semester kita bisa mendapatkan nilai yang bagus, hasil yang memuaskan. Bagaimana? Apakah suara saya sudah bisa didengar di sana? Cek. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan pengarahan praktikum metode numerik ya. Karena hari ini adalah pertemuan pertama, jadi perlu saya jelaskan dulu bahwa sama halnya untuk semua praktikum di prodi telekomunikasi, tugas dari mahasiswa adalah mengumpulkan laporannya. Karena situasi belum memungkinkan untuk praktikum secara tatap muka, sehingga untuk pengumpulan laporan sementara maupun laporan resmi kita akan laksanakan secara daring. Jadi Anda cukup mengirimkan laporan sementara dikirim kepada alamat email yang nanti saya tuliskan ya di chatting ini ya, atau di grup WA kalau ada, atau di PJ-nya nanti ya. Dari pengumpulan laporan sementara nanti saya cek waktu pengumpulan laporan jangan sampai terlambat, karena apabila terlambat akan ada pengurangan nilai. Yang kedua adalah apakah memenuhi dari aturan secara akademik ya, karena di PENS ini semua laporan, baik laporan sementara dan laporan resmi, ditulis tangan. Karena itu nanti apabila sudah mengerjakan apa yang kalian kerjakan, seumpama di praktikum ini kan Anda membuat program, sehingga silakan ditulis programnya jadi atau tidak. Kalau jadi ya bisa ditulis, kemudian diberi ilustrasi, atau mungkin bisa diambilkan programnya ya, program yang kalian buat. Kemudian setelah ditulis tangan dan ada tampilan program yang Anda buat, bisa ditambahkan hasil foto dari GPS map kamera. Jadi silakan kalian bisa memotret ya, bisa selfie dengan laptopnya. Nanti akan ada informasi lokasi ya di situ. Nanti silakan dikirim bersama-sama laporan sementara. Batas waktu pengumpulan laporan sementara adalah 24 jam ya. Jadi setelah praktikum ini kalian bisa menyiapkan laporan sementara, misalkan untuk menulis hasil kerja ya,
sosmed yang Anda buat, saya kira waktu sebenarnya itu sangat mencukupi ya. Kemudian setelah ditulis, oh ya, kertasnya adalah sama seperti laporan biasanya itu F4 ya. Nah, setelah ditulis jangan lupa gabung dengan tampilan kalau jadi. Kalau misalkan programnya Anda membuat masih banyak kendala, waktu dijalankan mungkin tidak mau jalan, masih ada kesalahan perintah, maka bisa ditulis apa adanya tanpa tampilan, maksudnya tanpa tampilan hasil ya. Bisa ditulis apa adanya seperti itu, namanya juga laporan ya, jadi atau tidak kan kita laporkan. Lalu digabung juga dengan hasil foto review tadi itu ya, jadi kita ngomongin bisa disiapkan di misalkan banyak mahasiswa yang mempergunakan MS Word ya, jadi hasil foto tulisan tangan tadi itu dimasukkan di MS Word, nanti di MS Word dimasukkan tampilan kalau tidak ada misalnya ada pesan error ya, bisa di cropping kemudian dimasukkan di MS Word itu. Lalu foto dari GPS map kamera juga dimasukkan di situ. Dan jangan lupa sebelum dikirim itu konversikan ke PDF ya, jadi bisa Anda save as ke PDF. Nah, file PDF itulah yang Anda kirim ke lewat email ya. Jadi untuk praktikum ini silahkan nanti setelah pengenalan ini sudah bisa mulai untuk mengirim. Kalau yang belum siap ya bisa menyelesaikan dulu lalu dikirim lewat email. Jadi praktikum ini tidak grup ya, tapi individu ya. Kemudian untuk laporan resmi itu Anda bisa menyiapkan maksimal selama 7 kali 2, maksudnya 1 minggu ya dari praktikum. Kalau Anda banyak waktu, ini kan praktikumnya hari Jumat, Sabtu Minggu misalkan Anda mau menyelesaikan ya tidak apa-apa, setelah selesai jangan lupa di save ke PDF ya, lalu dikirim juga lewat email yang sama ya. Jangan lupa untuk email buatlah sesuai dengan nama kalian ya, supaya tidak membingungkan ya. Kemudian untuk laporan resmi isinya adalah sama persis dengan laporan resmi tatap muka ya. Jadi Anda siapkan cover yang warna apa itu, biasanya biru muda atau apa itu ya, hijau muda itu ya. Nah, kemudian ditulis dengan informasinya ya, nama, NRP, dan lain-lain. Tidak perlu terus difoto. Terus isi dari laporan resmi adalah ada tugas pendahuluan itu, ada pendahuluannya yang ditulis lagi. Kemudian tampilan ya atau screenshot itu ya, screenshotnya misalkan Anda mau menunjukkan tampilan programnya, dan juga source code-nya ya bisa di print screen lalu dipotong ya, di crop yang tidak diperlukan bisa dibuang sehingga tampilannya jadi lebih bagus. Lalu berikutnya adalah tulis tangan ya, pendahuluan cukup tadi juga tulis tangan, cover tulis tangan, sekarang analisa juga ditulis tangan dari langkah-langkah pembuatan programnya. Dan terakhir, belum terakhir ini yang setelah analisa kesimpulannya apa, atau
tangan, kemudian lampirkan laporan sementara yang kemarin Anda kirim itu, dan jangan lupa foto selfie dengan GPS map kamera ya. Jadi kalau kita hitung tadi ada berapa ini? Cover, pendahuluan, screenshot, analisa, kesimpulan, laporan sementara, GPS map kamera ya, 7 komponen bisa digunakan password ya. Nanti selanjutnya kalau sudah rapi bagus di save as PDF. Kalau tanpa atau selain ini juga boleh ya, misalkan itu biasanya anak-anak kan coder ya, cam scanner ya, cam scanner, lupa saya, itu juga bisa digunakan, tapi untuk kehati-hatian ya bisa digunakan dirancang dulu semuanya dikumpulkan jadi satu. You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. Mohon maaf sebelumnya, memang jaringan di sini kadang nyambung kadang putus ya. Jadi kadang saya tidak bisa login lama ya, kadang sampai 1 jam gitu ya. Pengalaman semester kemarin itu login saja gagal terus ya, mengulang hingga sampai 1 jam, kadang lebih ya, hampir 2 jam nunggu slot sepi ya. Itu butuh waktu lama ya. Kalau pas jam-jam sibuk seperti ini biasanya sering putus. Baiklah, kita lanjutkan hal yang lain ya. Untuk apa, prosedur praktikum ini, apakah kalian sudah punya ya? Entah download dari mana terserah ya, tapi sebelum melakukan atau mempelajari langkah-langkahnya, silakan boleh download ya, tapi nanti prosedur ini saya share lewat PC. Silakan saya kirim ya ke PC-nya, nanti nggak tahu di share bagaimana caranya.
semester atau tahun ini ya, kalian terpaksa memang harus menggunakan laptopnya masing-masing ya untuk praktikum. Jadi kalau sekiranya nanti di tengah semester, mungkin setelah UTS kita mulai tetap muka ya, seandainya ya, nanti selanjutnya di kampus kalian bisa nyoba komputernya, lalu bisa Anda tentukan Anda mau pakai komputer lab atau laptop ya, silakan nanti dipertimbangkan sendiri. Misalkan mau pakai komputer lab selamanya ya sampai praktikumnya atau semester ini selesai ya tidak apa-apa. Kalau mau pakai laptopnya sendiri juga tidak apa-apa. Hanya saja kalau pakai laptopnya sendiri disiapkan ya, kita memprogramnya pakai Java. Lalu seandainya di komputernya sudah pernah diinstal Java ya, Java S3, lalu dicoba diinstal NetBeans ya, nanti dicoba bisa jalan apa enggak. Nah, kalau tidak bisa jalan ya silakan diinstal lagi, diperbaiki sendiri. Jadi alat yang kita perlukan hanya laptop, kemudian diinstal Java, silakan download sendiri ya di websitenya, download yang terbaru ya lebih baik ya. Lalu untuk NetBeans silakan pilih versinya yang terbaru juga tidak apa-apa ya. Nah, untuk khusus untuk yang komputernya itu atau laptopnya pakai laptop atau prosesor Atom ya, sebaiknya Java yang diinstal, mungkin yang terbaru juga bisa, tapi sediakan ruang di harddisk ya yang cukup ya, atau kalau perlu dicek juga memorinya ya, RAM-nya minimal 1 GB ya supaya lancar. Dan yang terpenting lagi adalah versi NetBeans yang Anda gunakan. Saya sarankan apabila pakai komputer Atom, pakai NetBeans versi 7 atau 8. Nah, yang misalkan pakai Celeron ya, pakai versi 7 atau 8 yang awal-awal. Andaikan Anda mau pakai versi 6, versi 5 juga tidak apa-apa, sama saja. Begitulah kiranya yang jadi, silakan disiapkan Java SDK ya. Jadi Anda langsung download saja Java 2 yang SE ya, standard edition ya. Java 2 SE yang SDK, jangan yang runtime. Jadi yang SDK itu di dalamnya ada runtime ya. Jadi Java SDK versi 8 mungkin ya. Tidak tahu di situ disediakan versi yang terakhir versi berapa, 8.195 misalkan. Nah, kemudian di-download, selesai diinstal, jangan lupa download sekalian NetBeans, di-download lalu diinstal. Sudah selesai, kemudian dicoba. Dua program sederhana itu terus dijalankan. Itu kira-kira ya peralatannya yang Anda butuhkan. Selanjutnya kita akan membahas materi. Jadi materi hari ini adalah konversi bilangan. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengirimkan ini, ada modul ini ke PC ya. Nanti silakan di-share bagi yang memerlukan. Kalau mau download sendiri juga tidak masalah ya, di situsnya. Di PENS itu ada beberapa dosen yang memasang modul ini.
ya silakan dibuka. Jadi untuk ini memang akan mencoba metode yang berbeda dengan yang dilakukan oleh teori dalam matematika, ya agak berbeda. Hal ini mengacu kepada cara kerja yang dipakai oleh komputer ya pada awal-awal dulu ya. Di komputer itu memang cara berpikirnya agak berbeda dari manusia, sehingga program yang kita buat akan disesuaikan. Nah, seperti ini adalah cara manusia. Jadi kalau oh ya maaf, ini saya ingkari dulu. Ada 3 lingkaran. Lingkaran yang pertama itu adalah sistem bilangan yang kita kenal ya. Ada di situ tertulis 257, itu artinya 2 kali 10 pangkat 2, 5 kali 2 pangkat 5 kali 10 pangkat 1 ditambah 7 kali 10 pangkat 10. Untuk konversinya adalah bisa kita gunakan metode seperti itu ya, menggunakan perpangkatan. Dan apabila basis bilangannya mau kita rubah dari bilangan desimal ke bilangan lain, maka kita ganti 10 itu dengan basis bilangan yang baru. Nah, contohnya pada lingkaran yang kedua, mungkin kelihatan di sana. Jadi di situ tertulis misalkan bilangan A-N-1, A-N-2, dan seterusnya sampai A0, maka sebenarnya AN itu nilainya adalah AN kali 10 pangkat misalkan N ya. Untuk AN-1 kali 10 pangkat N-1, sehingga untuk bilangan biner, jika bilangan biner, maka di bawahnya itu ada A sama dengan GN ya, A GN 2 pangkat N ditambah A N-1 2 pangkat N-1. Ini semuanya adalah cara seperti yang kita lakukan di matematika. Nah, kebetulan yang ngajar Bu ini juga ngajar matematika, jadi kalian bisa menanyakan lebih detail di sana. Sampai di sini, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan.
Sekarang kita akan mempelajari metode konversi untuk metode yang akan kita coba ini, yaitu seperti pada lingkaran yang bawah ini ya. Jadi pertama-tama kita akan mau mengkonversi seumpama bilangan biner. Bilangan biner ke desimal ya, ini keterangannya ini. Maka di situ ada keterangan beta adalah basis bilangan dan bilangannya adalah ditulis dengan misalkan AN-1, AN-2 dan seterusnya sampai A0. Kalau kita lihat di sini AN ya, lalu AN-1, AN-2 sampai A0. Maka pertama kali AN kita rubah atau kita simpan dalam BN ya. B itu adalah koefisien bilangannya. Pertama kali BN berisi apa? Adalah bilangan paling besar di bilangan biner itu yang berada di paling sebelah kiri dari deretan itu ya. Misalkan 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0, sehingga bilangan yang paling besar adalah 1 ya, yang paling kiri ya. Nah itu sebagai BN. Lalu BN-1 adalah AN-2 ditambah yang ini ya, AN-2 ditambah BN kali beta. BN dari mana? BN itu adalah yang dari atas itu tadi ya. Ini adalah metodenya merupakan metode iterasi ya. Jadi metode iterasi ini ke sini, nanti ini ke sini dan seterusnya ya. Jadi BN dipakai proses bawahnya, lalu B-1 itu dipakai proses bawahnya untuk menghitung sehingga hasilnya menjadi BN-2 ya. Bisa ya dilihat di situ ya. Ini cukup jelas. Kalau tidak jelas atau belum jelas ya, silakan ditanyakan bagi yang belum jelas. Sekarang adalah algoritmanya ya, algoritma konversi dari metode yang tadi kita diskusikan tadi seperti ini ya. Jadi pertama-tama tentukan basis bilangannya. Nanti di program itu ada input yaitu basis bilangan. Misalkan kita masukkan bilangan biner, berarti basisnya 2. Lalu tentukan jumlah panjang dari digit ya, misalkan 4 digit ya, bilangan biner 4 digit. Itu saja masukannya. Kemudian selanjutnya adalah mengisi digit-digit itu dengan bilangan biner yang akan kita konversi. Selanjutnya kita mulai menghitung. Pertama kali hasil bilangan itu kita isi dengan 0. Jadi variabel hasil kita isi dengan 0. Setelah itu mulai melakukan kalkulasi secara iterasi ya. Di bawahnya itu hasil sama dengan A ke I ditambah hasil kalikan N, di mana N adalah basis bilangan. Nah, N ini di rumus yang tadi itu adalah beta. Paham ya? Kemudian untuk flowchartnya
bisa kita lihat di gambar ini ya, start dan berakhir dengan stop mestinya. Tetapi buku ini mengacu kepada buku namanya Visual Basic ya. Di flowchart-flowchartnya diawali dengan start, berakhir dengan end. Pertama kali setelah start adalah ada masukkan basis bilangan dan panjang digit. Nah, berikutnya itu ada loop ya, ada iterasi memasukkan sebanyak bilangan atau sebanyak bilangannya ya, misalkan 4 bilangan, maka itu adalah maka akan berputar atau mengulang sebanyak 4 kali jika diisi 4 ya. Berikutnya adalah menghitung. Kalau bilangannya jumlahnya 4 bilangan, maka dia berputar sebanyak 4 kali. Cara menghitungnya ya seperti persamaan yang kita pakai itu, hasil sama dengan A ke I plus hasil kali N. Kalau sudah, selanjutnya kita tampilkan hasilnya, misalkan biner 1011 sama dengan berapa misalkan ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, sambil dilihat di softcopy-nya masing-masing. Untuk tugas pendahuluan ini atau tugas percobaan ini silakan dikerjakan ya. Di situ ada contoh basis 2 dengan panjang 5 bilangan ya. Lalu basis 4 ya, tinggal ganti ya, 2 dengan 4. Lalu di situ ada basis 8. Kemudian jangan lupa dijawab pertanyaannya kalau ada ya. Sedangkan untuk yang kotak-kotak ini tidak usah dikerjakan ya. Ini dulu untuk menyiapkan laporan sementara ya. Jadi laporan sementara itu kan nanti disisipkan di laporan resmi, jadi supaya rapi disiapkan kotak-kotak sini. Tapi untuk sekarang tidak perlu ya, cukup Anda buat laporan sementara itu terdiri dari laporan sementara dan tugas pendahuluan ya. Khusus untuk minggu depan itu Anda menulis laporan pendahuluan, tapi untuk pertemuan hari ini tidak perlu. Cukup Anda kirim laporan sementara, nanti laporan pendahuluannya ikut di laporan resmi minggu depan maksimal ya. Kalau mau mengirimkan besok juga tidak apa-apa. Laporan pendahuluannya jangan lupa, kemudian screenshot, di crop yang bagus, kemudian analisa dan kesimpulan, kemudian analisa sendiri ya, analisa sendiri, terus lalu kesimpulan, kemudian disisipkan laporan sementara, dan itu selfie dengan laptopnya pakai software GPS Map kamera yang ada di Google Play Store itu ya. Sampai di sini pengarahnya, ada pertanyaan mungkin silakan. Ya, syukur alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan pengarahan praktikum. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan lancar. Silakan belajar dan berlatih mengerjakan praktikum pertama ini di Netpin, dan tampilannya untuk pertemuan pertama ini bisa pakai konsol, tapi kalau mau pakai GUI atau JFrame juga lebih bagus ya. Jika Anda masih kesulitan membuat program Java, minggu depan nanti kita bahas lagi. Kalau sekiranya kelas ini perlu untuk diberikan metode atau apa ya,
share screen, maka saya coba nanti pakai laptop. Waktu membuat program bisa saya share screen langkah-langkahnya. Tapi saya sendiri juga sedang menyiapkan, nggak tahu ini masih mengikuti apa enggak ini. Kalau sekiranya praktikum hari ini masih belum mampu dikerjakan, minggu depan nanti saya bagi video, saya akan buat video langkah-langkah membuat programnya untuk tugas praktikum hari ini ya. Nah, kalau saya lihat sudah ada yang sudah mencukupi ya kemampuannya ya, maka bisa kita lanjutkan ke praktikum kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Begitulah kira-kira gambarannya. Saya kira pengarang ini tidak perlu berlarut-larut ya. Yang penting adalah segera berlatih agar cepat lancar. Sampai di sini dulu sebelum saya akhiri. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah paham semua, jadi saya sangat bersyukur Anda bisa mengikuti pengarahan hari ini dengan lancar. Saya mengingatkan kembali, jadi karena ini masih dalam masa pandemi, tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Mudah-mudahan kita bisa tetap sehat dan selamat, diberikan perlindungan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa sampai akhir semester ini. Nanti juga kita akan mendapatkan hasil evaluasi yang memuaskan ya. Sangat memuaskan ya, atau istimewa ya. Dan sebelum UTS nanti akan kita adakan post-test yang pertama, post-test pertama, lalu post-test kedua diadakan di 1 minggu sebelum UAS. Jadi sebelum UTS nanti post-test, sebelum UAS minggu terakhir ya kita adakan post-test lagi. Nilai praktikum ini itu diambil dari laporan ya, terutama ketepatan waktu dan kualitas dari laporan itu bobotnya 50%, sedangkan post-test adalah 50%. Jadi post-test 1 25%, post-test 2 25%, lalu laporan 50%. Karena ini materinya adalah latihan atau membuat program ya, jadi silakan dari awal Anda latihan. Nanti di dalam post-test itu juga membuat program ya, meskipun di post-test itu dikerjakan secara tertulis. Oleh karena itu persiapkan mulai sekarang, masih ada waktu sekitar 6 atau 7 minggu untuk latihan. Kalau kita bisa serius, maka insya Allah nanti setelah minggu kedua, ketiga kita sudah lancar ya. Itulah kira-kira pertemuan atau pengarahan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti di akhir jam pertemuan ini atau sekitar jam berapa? Jam 11 ya. Itu seandainya Anda sudah bisa mengumpulkan laporan sementara, maka nilainya bisa sempurna. Kalau untuk laporan sementara itu sudah bisa jadi modal untuk laporan resminya, jadi mudah-mudahan tidak terlambat. Tapi kalau seandainya tidak mengikuti, Anda bisa mengumpulkan laporan sementara sampai besok. Waktunya 1 kali 24 jam maksimal. Sedangkan untuk laporan resmi maksimal 7 kali 24 jam. Begitu saya
sudah ulangi beberapa kali, mudah-mudahan Anda jelas. Sekian apa yang bisa saya sampaikan di pengarang ini, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, jaga diri, jaga kesehatan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.